Selamat siang Ibu Linda. Selamat siang Pak Pitro. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, kabar baik, sehat. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Kalau saya sendiri Bu, saya sehat juga dan masih dalam keadaan stamina yang fit Ibu ya. Sebelum nanti Ibu ke dalam proses coaching, saya ingin Ibu mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Sebelumnya juga kita ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian Ibu ya. Nanti di sini saya ingin melihat apakah proses coaching yang Ibu lakukan nanti apakah sudah sesuai dengan yang namanya anggota. Yang kedua, apakah nanti Ibu juga sudah mengajukan yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Begitu juga yang ketiga, nanti bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Yang terakhir Ibu, nanti proses coachingnya diusahakan itu harus sesuai dengan yang namanya prinsip coaching Ibu ya, di mana prinsip tersebut ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke Bu? Ya, sekarang saya ingin bertanya dulu kepada Ibu ini. Nanti Bu dalam proses coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Dalam kegiatan coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence, kehadiran penuh. Yang kedua itu menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, oke, baik, terima kasih. Berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu nanti presence, kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu ya. Kemudian Bu, yang pertanyaan kedua, kompetensi mana sih atau bagian yang mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan lagi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot. Kenapa saya memilih kompetensi itu? Karena menurut saya kompetensi itu sangat penting sekali ketika kita sedang melakukan kegiatan coaching. Karena dari kompetensi itu kita bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coaching. Oh, begitu Bu ya. Berarti yang ingin Ibu lebih kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga menjadi pendengar yang aktif ya, begitu Bu ya? Iya Pak. Iya, ini Bu yang terakhir Bu ya. Indikator pencapaian apa sih dari proses coaching ini yang Ibu inginkan? Indikator pencapaian dari proses coaching yang kami lakukan ini yaitu saya ingin coaching saya menemukan langkah-langkah atau solusi untuk mengatasi masalahnya, sehingga dia bisa memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada dirinya. Oke, begitu Bu ya. Berarti Ibu ingin melihat bagaimana coaching mencari solusi dari permasalahan Bu ya, begitu Bu ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Bu. Itu saja dulu kita di dalam pra-observasi ini. Jadi mudah-mudahan nanti ketika observasi dan proses coaching berlangsung dengan baik Bu ya. Iya Pak. Oke, Bu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu Helga. Tadi Ibu Helga mau berdiskusi dengan saya, mengenai saya, kira-kira apa yang perlu kita diskusikan Ibu? Selamat siang Ibu Linda. Maaf Ibu, saya boleh mengganggu waktunya kan Bu? Boleh. Oke baik Bu, saya ingin bercerita kepada Ibu tentang apa yang saya alami tadi saat disupervisi oleh Bapak pengawas Ibu. Kira-kira apa yang terjadi Ibu? Baik Ibu ya. Tadi pada saat disupervisi di kelas, saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah karena dapat laporan dari Bapak Pengawas. Kata Bapak Pengawas, saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh iya, memang saya dengar tadi Bapak Kepala Sekolah menegur Ibu. Oh jadi alasannya gara-gara Ibu tidak membawa buku teks ya Bu? Iya Ibu. Nah, kita sedang berdiskusi saat ini. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari tujuan diskusi kita kali ini? Tujuan saya datang berdiskusi ke Ibu supaya masalah ini tidak panjang lebar
sehingga tidak terjadi salah komunikasi antara saya dengan Bapak pengawas, dan juga saya juga mendapat lebih kelegaan lah untuk sehingga saya di pertemuan berikutnya saya mengajar lebih tenang. Oh, berarti Ibu secara tidak langsung Ibu merasa tidak enak dengan pengawas dan tidak enak dengan kepala sekolah. Iya, Ibu. Seperti itu ya, Bu. Iya. Menurut saya tadi mengajar sudah menggunakan sumber-sumber lain. Jadi saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya sudah menggunakan sumber lain dalam mengajar itu. Yang menurut saya itu sudah sesuai dengan kurikulum, Bu. Oh begitu ya, Bu. Memang kita dalam kegiatan belajar mengajar perlu banyak menggunakan media pembelajaran. Tapi salah satunya adalah buku teks. Nah, kira-kira apa hambatan yang Ibu rasakan sehingga Ibu tidak menggunakan buku teks tersebut? Ada kira-kira hambatan yang Ibu rasakan sehingga tidak menggunakan buku teks dalam kegiatan pembelajaran? Menurut saya sebenarnya tidak menjadi hambatan buku teks ya, Bu ya. Tapi karena saya sudah terbiasa mengajar seperti saat di supervisi, saya mengajar itu biasanya menggunakan materi-materi penunjang seperti dari video pembelajaran dari YouTube, dan saya juga banyak menggunakan literasi-literasi dari misalnya kayak karya tulis gitu ya, dan juga buku-buku lain selain buku teks yang sesuai menurut saya dengan materi pembelajaran itu. Oh, berarti Ibu sudah banyak menggunakan media pembelajaran selain buku ya, Ibu? Iya. Yang Ibu rasakan apa yang menjadi kelebihan sehingga Ibu tidak menggunakan buku teks? Apa yang menjadi kelebihannya sehingga Ibu tidak menggunakan buku teks, tetapi Ibu menggunakan media pembelajaran yang lain seperti YouTube, artikel-artikel dari internet? Menurut saya kalau saya menggunakan cara saya mengajar tadi, saya tidak menggunakan buku teks di kelas, karena menurut saya lebih merasa enjoy dalam mengajar. Saya merasa lebih bebas, leluasa dalam memberikan materi terhadap anak didik saya di kelas, Ibu ya. Jadi menurut saya dengan menggunakan sumber belajar dari berbagai sumber tetapi tetap mengacu pada kurikulum, saya rasa tidak menjadi masalah itu. Berarti pada saat supervisi Ibu tidak menggunakan buku teks, tapi Ibu menggunakan sumber belajar lain. Kira-kira selain YouTube, sumber belajar apa lagi yang Ibu gunakan ketika Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas? Ya, selain dari video dari YouTube, saya juga sudah memberikan video pembelajaran dari misalnya ada saya buat, dan juga ada modul yang sudah saya kembangkan yang menurut saya itu sesuai dengan isi dari materi yang akan saya ajarkan, tidak melenceng dari tujuan pembelajaran. Oh, berarti sumber yang Ibu gunakan itu tidak melenceng dari materi pembelajaran. Oke. Iya, Bu. Lalu saya mau tanya, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat kreativitas dan menghambat eksplorasi murid terhadap pembelajaran? Bagaimana ya, Bu ya? Tapi kalau saya pikir-pikir kembali, buku teks dari pembelajaran itu sebenarnya bagus digunakan dalam menggali, dalam mengeksplorasi dari setiap permasalahan yang ditemukan pada saat mengerjakan LKPD yang saya berikan. Jadi menurut saya sebenarnya tidak menghambat, tetapi justru sebenarnya memperkaya dari penggalian dari murid dalam mencari solusi ataupun jawaban dari permasalahan. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Jadi kalau kita menggunakan banyak sumber belajar, maka semakin banyak
akan semakin baik. Jadi sekarang apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Masalah dengan kepala sekolah, masalah dengan pengawas, apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Ya baik Ibu ya, rencana saya kalau bisa saya nanti akan menghadap, pertama-tama saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah dulu ya Bu ya. Saya akan minta maaf dulu kepada Bapak Kepala Sekolah telah membuat pengawas kecewa dan tidak enak terhadap materi pembelajaran saya. Bagaimana tadi perasaan Ibu setelah melakukan coaching, Bu? Perasaan saya setelah melakukan coaching, saya merasa lega, saya merasa senang karena saya bisa berbagi praktik baik dengan teman saya. Iya, terima kasih Bu ya. Ini tahap terakhir Bu ya. Setelah dari melakukan yang namanya coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama Bu ya, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Pada yang sudah saya lakukan pada kegiatan coaching itu yaitu saya melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur cerita, di mana terdapat yang pertama itu tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga reaksi aksi, rencana aksi, dan yang keempat itu tanggung jawab. Dan di mana proses coaching tersebut saya sudah melakukannya sesuai dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach saya. Itu, Pak. Oh begitu Bu ya. Tadi juga saya ketika Ibu tadi melakukan proses coaching juga saya sudah membuat beberapa catatan di sini. Memang tadi saya lihat proses coaching tadi Ibu itu sudah menggunakan alur cerita dengan baik, ini dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Saya juga sudah melihat tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga coach juga sudah menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan juga dia mencari solusi dari para permasalahannya. Dan juga saya sudah melihat juga tadi proses coaching tadi Bu sudah sesuai dia dengan prinsip coaching, ya Bu ya. Ini pertanyaan terakhir Bu ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang tadi Ibu lakukan? Dari proses coaching yang sudah saya lakukan, yang ingin saya kembangkan sebenarnya adalah proses coaching itu sendiri, di mana saya lebih memahami apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, sehingga saya bisa menjadi pendengar yang aktif, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot yang bisa memaksimalkan potensi coach saya. Jadi saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari masalahnya. Jadi itulah yang ingin saya kembangkan, yaitu lebih memahami proses coaching itu sendiri, sehingga proses coaching itu bisa berjalan sesuai dengan prinsipnya kemitraan, di mana saya bisa terbuka dan tidak sungkan untuk memberikan masukan-masukan ide yang bisa menggali potensi coaching itu untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu. Selanjutnya saya ingin proses coaching itu menjadi lebih kreatif, sehingga banyak ide-ide atau solusi yang bisa kami temukan dari proses coaching itu. Dan selanjutnya saya bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach saya, sehingga segala permasalahan bisa menemukan solusi yang terbaik. Seperti itu yang ingin saya kembangkan. Terima kasih Bu ya. Semoga nanti ke depannya praktik coaching ini masih bisa dilakukan ke beberapa teman ataupun mungkin siswa Bu ya. Jadi sampai sini dulu Bu pertemuan kita hari ini. Semoga kita masih dalam keadaan sehat. Kita bertemu di lain waktu ya Bu ya. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk melihat proses coaching yang saya lakukan. Iya, sama-sama, Semoga Bu, ya. kita bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang coaching, melakukan proses coaching menjadi coach yang baik bagi coach kita, dan kita bisa membantu mereka menemukan solusi dari setiap permasalahan yang mereka hadapi. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu ya. Sampai jumpa Bu ya.